Pendidikan bersama dengan Ibu DC, Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa minta maaf Ibu Guru, keuangan katanya tidak ada di keuangan karena keuangan dibawa oleh supirnya Pak PJ Yakub Solon. Setelah saya klarifikasi, Pak PJ Yakub Solon sementara bicara dengan PJ Gubernur pada saat itu. Ada apa gerangan? Kok tiba-tiba dituduh membawa? Ini kepala dinas sendiri yang mengatakan di depan kami bahwa Pak PJ dibawa keuangan dibawa oleh Pak PJ. Saya sempat klarifikasi ke Rujak, ternyata tidak ada, tidak betul. Ternyata yang menyembunyikan adalah mereka-mereka yang ingin mau mencairkan dananya sendiri. Buktinya, waktu kami menuntut, mereka mengatakan tidak ada pencairan karena tidak ada keuangan. Tahu-tahunya ada SP2D2 di Cito Mamasa. Ada penandatanganan kotek di sana. Jadi bagaimana kira-kira ini? Kami guru dibohongi. Ada pencairan pada saat itu. Kalau tidak ada pencairan, ada bukti di keuangan ada pencairan. Berarti kami guru dibohongi. Lalu terakhir kemarin jawabannya kepada kami setelah diklarifikasi lagi, diburu lagi kemarin. Kemarin lagi mengatakan bahwa minta maaf Bapak Ibu Guru, dananya kalian tidak ada dalam DPA. Oh, transferan pusat yang menurut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 bahwa hanya tinggal 14 hari di dalam kasta karena itu hanya dana transferan pusat yang hanya menumpang saja lewat di kasta. Kenapa tidak ada DPA-nya? Berarti itu pelanggaran dan itu tindak pidana. Berarti penyerapan uang. Berarti keuangan pernyataan keuangan kemarin itu menggelapkan dana kami. Ini jelas kami akan bawa ke ranah hukum. Ini jelas bahwa bukan tindak pidana ini tidak berani mengatakan bahwa tidak ada dananya dan tidak ada dalam DPA. Ini jelas pembohongan publik. Pembohongan publik yang dilakukan oleh pihak keuangan kemarin siang di depan rekan-rekan kami, puluhan rekan kami yang datang kemarin. Jelas ini pernyataan kontroversial dari pihak keuangan membuat kami guru-guru meradang, menderita, sengsara. Oleh sebab itu, kami menuntut yang paling bertanggung jawab adalah Sekda Mamasa, mantan Kepala Dinas Pendidikan pada saat Sekda Mamasa. Beliau juga adalah Ketua PGRI yang luar biasa. Tidak ada rasanya kepada pihak PGRI, tidak pernah berpihak selama kami menuntut hak kami. Karena beliau adalah Ketua PGRI, maka beliau berhak bertanggung jawab penuh atas pergeseran dana-dana yang selama ini. Karena beliau juga pada saat itu, pada saat beliau kepala dinas lah, dana kami digeser pertama kali. Jadi beliaulah yang berhak bertanggung jawab, bukan orang lain. Bukan PJ, karena PJ tidak tahu apa-apa. Barang ngalamin. Jadi yang paling bertanggung jawab adalah mantan kepala dinas yang itu notabene Sekda Kabupaten Mamasa sekarang. Karena masa beliaulah dana ini digeser pertama kali tahun 2022. Tidak boleh sebut nama saya. Kalau sebut jabatan boleh. Saya tidak mau masuk penjara, Bu. Mohon maaf ya rekan-rekan guru, saya tidak mau sebut nama tapi sebut jabatan. Karena masa jabatan beliau lah memang dana kita tergeser. Jadi masa pemerintahan Sekda pada masa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, dana dak alokasi khusus untuk guru pertama kali digeser. Kemudian bergeser selanjutnya sampai sekarang, dan terakhir bukan lagi hanya dikatakan digeser, tetapi sungguh alangkah janggalnya jawaban pihak keuangan mengatakan bahwa tidak ada dalam DPA. Bisanya itu transferan pusat tidak ada dalam DPA. Perlu saya rincikan bahwa 31 miliar sekian itu sertifikasi guru setiap tahun. Untuk Tamsil 1,9 miliar sekian itu untuk guru lagi yang non sertifikasi.
Untuk dacing 19, sekian miliar itu untuk guru. Itu baru non fisik. Belum biaya operasional sekolah yang hampir 20 miliar. Dan memang ini di Dinas Pendidikan adalah tempat basah untuk menggerogoti dana-dana transferan pusat yang seenaknya digeser ke sana dan ke sini dan ke sana. Karena saya masih ingat waktu pertama kali turun, Bapak Bupati, mantan Bupati RB sendiri mengakui di depan audiens bahwa dananya sudah digeser. Tetapi sampai saat ini saya tidak pernah mendengar jawaban dananya digeser di mana. Entah digeser ke pokir kah, entah digeser di proyek-proyek yang bermasalah kah, digeser ke pasar-pasar yang tidak pernah berfungsi kah, atau di jalanan-jalanan yang rusak kah. Sampai sekarang saya tidak tahu dananya digeser kemana. Karena saya mau mengatakan digeser ke dinas kesehatan pun juga sampai sekarang meradang. Dana non kapitalisasinya sudah 1 tahun tidak terbayar. Itulah sebabnya para dokter di Rumah Sakit Kondo Sapata mengeluarkan pernyataan tidak akan menjalankan tugas. Makanya sampai saat ini saya heran, kemanakah dana-dana non fisik bergeser yang notabene-nya dikaper dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apakah peraturan bupati lebih tinggi dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Atau lebih tinggi dari peraturan Menteri Keuangan? Atau lebih tinggi dari peraturan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Dan melalui kesempatan ini, sebelum rekan-rekan kami membacakan tuntutan secara mendetail, kami perlu katakan bahwa kalau hak-hak kami tidak terpenuhi, kami berani tidak akan mengajar sampai dana kami diberikan. Kami ada 700 guru yang tidak menerima sertifikasi triwulan 4 dan ada 50 guru yang belum dibayarkan triwulan 3. Kami tidak akan menjalankan tugas sampai hak kami dipenuhi. Jangan hanya pamong yang berapa orang yang dipenuhi hanya karena kepentingan tertentu. Jangan hanya pamong yang pada saat kami datang yang lalu unalawai pakan ini nasua pakal leba masih berdarah rekan kami, tetapi setelah RB Lancer mata luka poli saya untuk dibayar. Ada apa? Itu namanya politisasi. Ada politik kotor di sini dan kami guru tidak mengenal politik kotor karena kami tidak mau mengajar anak kami berpolitik kotor. Tetapi kami berani melalui kesempatan ini bahwa kami adalah sekian ratus guru tidak akan memilih lagi Bapak Ibu yang tidak memihak kepada kepentingan kami pada tahun 2023 ini, 2024 ini. Kami berani menyatakan kami tidak mau memilih lagi bapak-bapak dan kroni-kroninya, apalagi mau calon bupati lagi. Kami sudah tidak mau lagi. Kami tidak sudi dipimpin oleh bapak-bapak yang tidak memperhatikan hak-hak guru yang ada di Kabupaten Mamasa ini. Kami tidak mau dipimpin oleh orang-orang yang mempertahankan tirani dan oligarki kekuasaan. Karena kami ini Mamasa, karena kami guru-guru di Mamasa ini selama ini meradang dan tidak merasakan apa yang bapak-bapak lakukan selama 12 tahun lebih di Kabupaten Mamasa ini. Kami tidak mau lagi melihat memberikan kepercayaan kepada bapak. Karena jujur dari hati nurani kami sudah sangat sakit. Bapak-bapak dengan seenaknya menggeser dana kami ke sana kemari. Bahkan parahnya kemarin mengatakan tidak ada dalam BPA. Seenak betul mengatakan tidak ada dalam BPA. Lalu bagaimana yang kami yang 50 orang yang sudah ada muncul di Pogetekare Desa Sinya, muncul SPM-nya 1 Desember dan SPKD-nya 6 Desember. Tetapi ketika kami cek di rekening itu masih kosong. Tapi laporan dari pusat sudah ada. Bukankah itu digelapkan? Bukankah itu digelapkan? Kami 50 orang ini gelap sertifikasi triwulan 3-nya dengan berbagai dalih dari pihak Dinas Pendidikan dan Keuangan. Tapi kami bukan orang bodoh. Mungkin ada yang lain boleh dikatakan orang bodoh, tapi kami bukan orang bodoh. Justru kami ini jadi guru karena kami orang pintar. Justru Bapak Ibu ada di sini berdiri karena kami
ini guru bisa membuat Anda Bapak Ibu menjadi orang yang berpengaruh sekarang, tetapi tidak memperhatikan nasib guru-guru yang ada di Kabupaten Mamasa ini. Bapak-bapak itu orang-orang kuat sama gurunya, orang-orang yang berdosa sama gurunya, tidak memberikan hak-haknya guru sampai saat ini. Dengan seenak perutnya mengatakan tidak ada dananya, oh dananya digeser, oh tidak ada dalam DPA. Kami tidak mau tahu, karena yang kami tahu adalah begitu ada transferan dari pusat, hanya 14 hari boleh singgah di Kasda, numpang lewat saja di Kasda 14 hari. Itu yang kami mau tahu. Jadi saya serahkan, karena sudah ada muncul Bapak Sekda, saya serahkan kepada teman saya. Saya serahkan kepada koordinator lapangan. Terima kasih. Di depan kita sudah ada yang kita nanti-nantikan ini. Semoga akan kita bisa perlihatkan. Kalau bisa Pak Heri sebagai bidang keuangan ada berdiri di depan kami. Dan teman-teman dari Dinas Pendidikan, supaya mereka dipertemukan semua. Kepada teman-teman kami pengurus FGB yang bisa kalian lihat ini Pak Heri yang ada di belakang Sekda, dan Bapak ini yang selalu memberi keterangan kami yang tidak pernah benar. Semoga hari ini bisa diklarifikasi kepada kita. Bayangkan hampir 1 bulan kami datang temui, tidak bisa ditemui. Yang paling anehnya sekretarisnya 2 hari yang lalu kami datang pertama, pribadi saya dan langsung ditanya dengan ketua, Pak Heri lagi di Mamuju. 5 menit kemudian teman kami masuk lagi, ditanya lagi, Pak Heri di Polewali. Pak Heri dari Makassar. 10 menit datang lagi teman, Pak Heri di Polewali. Betul-betul Pak, hingga betul-betul hati ini merasa pedis. Sakit Pak. Apakah tidak bisa? Kami adalah guru. Kami hanya datang mau baik-baik waktu itu. Dan perlu kami sampaikan, kenapa sertifikat? Kenapa hari ini sertifikasi ini kami tuntut? Bapak perlu tahu 700 guru semua ada anaknya mau kuliah. Pribadi saya Pak, kalau tidak dibayar sertifikasi semester ini, anak saya harus gugurkan kuliahnya. 2 orang dia harus bayar 11 juta dari 2 orang ini. Jadi semoga tuntutan kami ini bisa diperhatikan. Apa tuntutan aksi kami? Pertama, segera bayarkan tunjangan sertifikasi guru di bulan 3 2023 sebanyak 50 guru. Ini yang belum dibayar. Segera bayarkan tunjangan sertifikasi guru di bulan 4 tahun 2023. Segera bayarkan tamsil guru non sertifikasi. Jika poin 1, 2, dan 3 tidak terrealisasi sampai dengan tanggal 15 Januari 2024, maka mulai tanggal 16 Januari 2024 guru akan melakukan aksi mogok mengajar sampai batas waktu dibayarkan. Selain mogok kerja, guru akan melakukan langkah-langkah kami melalui jalur hukum.
Keenam, apabila ada guru yang mengalami tekanan atau intimidasi dari pejabat tertentu, maka kami akan turun bersama-sama untuk membela mereka. Dan terakhir, kami akan pasang tenda di depan kantor keuangan kalau tidak dibayarkan. Karena ini melalui isi perut kami juga, Pak, melalui anak-anak kami juga, Pak, yang harus kuliah. Jujur, kami teman-teman berbicara tadi, kalau hari ini tadi dibayarkan, anak-anak kami batas 25 tidak akan sekolah lagi. Akan semester tahun ini akan mundur lagi. Yang nyata-nyata sebetulnya ini adalah karena ulah. Siapa dalam hal ini? Ya maaf, dengan dari kami bacakan tuntutan ini, semoga bisa diperhatikan. Saya minta maaf, Pak, sebelum mungkin dijawab oleh Bapak Sekda Mamasa, masih ada pertanyaan yang kami mau tanyakan sehubungan dengan pernyataan pihak keuangan kemarin yang mengatakan bahwa anggaran sertifikasi tamsil dan datil tidak terdapat di dalam DPA. Ini yang kami perlu pertanyakan. Masa sih transferan dari pusat betulkah tidak ada dalam DPA? Sebelum Bapak menjawab semuanya, kami berikan juga kesempatan kepada pihak keuangan untuk mengklarifikasi. Mengatakan tidak ada dalam DPA, baru mau dianggarkan dalam DPA. Setahu saya DPA itu ada dari dinas-dinas tertentu, kemudian menjadi DPA kota kabupaten, kemudian menjadi DPA kabupaten. Jadi itu yang saya tahu saya. Dan ini transferan dari pusat, dana kami ini adalah dana transferan dana alokasi khusus yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2022 bahwa hanya singgah di Kasda selama 14 hari. Tetapi malah lain jawabannya daripada pihak keuangan. Sudah menjadi Ultraman selama ini, hiram ke sana kemari, malah jawabannya lain lagi, membuat menjengkelkan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, kami berikan kepada Bapak Sekretaris Daerah, kami persilakan, Pak. Ya oke. Baik, saudara-saudaraku yang saya banggakan, sekarang saya adalah Ketua PGRI mau bicara. Siapa yang teriak saya lihat. Kasih kecil. Jadi mohon, karena guru itu santun, ketika bicaranya dengan Pak Heri agak lain, tapi dia bicara dengan saya tolong dibedakan. Ya. Kenapa? Karena saya adalah bagian daripada kita yang terus bekerja sama klarifikasi, bicara bagaimana untuk menuntaskan semua, tapi sama dengan kita, tidak pernah direspon juga telepon saya. Karena itu mohon bagian kesempatan ini juga meluapkan emosional saya kepada Pak Heri sebagai pejabat, sebagai sampaikan dengan kondisi kita. Karena bicara adalah langkah untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Tanpa interaksi, pasti solusi tidak akan bisa kita ketemukan. Saudara sekalian, saya yang terpukul, saya yang paling terpukul. Karena saya adalah Ketua PGRI di Kabupaten Mamasa. Jadi karena itu, saya sampaikan kepada teman-teman senior yang ada di atas mobil, kita satu kekeliruan kita ambil kalau Ketua PGRI diambil dari Sekda. Tidak boleh. Karena teman-teman ragu mengkritik, tidak ragu memberikan saran. Jadi karena itu berikut akan ada musyawarah pemilihan. Kita akan pilih teman-teman yang akan bisa berkomunikasi terus dengan pemerintah tanpa ada batas, tanpa ada sekat, sehingga apa yang diidamkan teman-teman, apa yang diharapkan teman-teman langsung disampaikan tanpa ada sekat, tanpa ada batas. Kadang-kadang teman-teman mau bicara, saya berharap teman-teman di sini ya
kita tertib karena ada teman-teman juga demo di luar. Jangan sampai dianggap guru bagian daripada mereka. Ya, saya senang sekali menemui teman-teman karena saudaraku semua. Saya juga adalah guru. Saya adalah paling nyaman bersama dengan kita sekalian. Kecuali kalau guru yang baru diangkat baru tidak kenal dengan saya. Sepanjang itu guru-guru yang golongan 3C ke atas pasti kenal dengan saya. Saudara sekalian, karena itu persoalan hari ini segera akan kita selesaikan. Caranya apa? Dengan penjelasan jangan banyak U, ya. Karena itu yang U tidak mengerti itu. Emosional. Untung kalau saya periksa KTP-nya semua betul adalah guru semua. Tapi saya yakin karena saudara-saudaraku yang di atas ada seniorku semua, saya yakin itu tidak mungkin membawakan saya masalah di sini. Tapi kita mencari solusi untuk kebaikan, untuk proses belajar mengajar bisa lancar. Karena satu hari guru tidak mengajar, masa depan anak kita pasti akan terkendak. Betul. Teman-teman sekalian, hanya saya mohon kita sebagai guru, walaupun kasarnya dalam hati bagaimana contoh, tapi tetap keluarnya bisa memberikan edukasi sehingga orang yang mendengar tetap merasa tetap nyaman, tetap menganggap bahwa betul tidak salah guru mana, tapi tetap keluarnya sebagai bagian daripada edukasi. Persoalan yang kita hadapi dan yang dituntut teman-teman pembayaran sertifikasi guru. Hari ini kuncinya harus dimulai dari sekarang, ada langkah untuk pembayaran. Tapi karena sistem kita belum jadi bekerja secara manual. Belum selesai kata-kata langsung kami protes. Dengar dulu. Ini yang saya suka di atas. Yang di atas ini adalah senior saya juga, ada Pak Jembi itu yang paling saya tokohkan. Terima kasih. Teman-teman sekalian, sistem aplikasi belum jadi dibayar dulu manual. Dengar, dibayar manual kayak gaji kemarin. Jadi berproses agak lambat karena prosesnya namanya manual. Kita akan lebih tahu, guru lebih tahu manual dengan aplikasi bedanya. Tapi yang pasti bahwa Pak Heri hari ini progres mulai jalan, tapi karena tahulah aplikasi DIPA baru berproses, DPA kita baru berproses, maka pembayaran bisa dilakukan dengan gaji kayak gaji kemarin, tapi dengan cara manual. Mengerti? Kalau tidak mengerti, maka tolong nanti dijelaskan nanti Pak Jembi, karena itu yang banyak kita memberikan pencerahan kalau guru-guru di Kabupaten Mamasa. Saya ulangi, ada uang yang akan kita gunakan, tapi ini prosesnya. DPA kita butuh aplikasi belum jadi, maka diproses secara manual. Manual itu artinya mulai hari ini akan ada progres. Ada teman-teman sudah akan masuk di rekening, tapi tidak akan bersamaan. Tidak akan bersamaan. Nanti kemudian begitu hasil asistensi dari gubernur selesai, aplikasi jadi, ke satu kali klik semua akan masuk. Jadi karena itu Pak PJ, Bupati mau terus bersama kita menjelaskan, tapi saya sampaikan dua sisi demo hari ini. Kalau guru semua, saya tidak ragu karena guru itu bagian daripada kita yang akan membangun konstruksi mental yang ada di kalangan ASN. Tapi karena ada yang lain, yaitu yang kita khawatirkan. Sehingga melalui kesempatan ini saya sampaikan teman-teman sekalian untuk bagaimana tenang, menunggu, mudah-mudahan tidak di antara kita ada yang sebentar atau besok sudah masuk. Itu bagian yang diharapkan teman-teman datang hari ini. Yang pasti bahwa pembayaran akan berproses, sertifikasi, tunjangan yang lain. Mudah-mudahan aplikasinya jadi satu kali klik selesai. Tapi kalau belum selesai, sistem manual akan diproses atau akan kita lakukan. Barangkali ini yang disampaikan teman-teman. Nanti kalau ada, saya mohon teman-teman Pak Jembi beberapa yang lain ketemu saya untuk lebih memantapkan, ketemu di ruangan saya untuk lebih memantapkan pembicaraan
biar itu yang akan mengimbaskan kepada semua teman-teman prosesnya pembayaran ini yang dilakukan secara manual. Saya serahkan Pak Heri, mungkin ada yang ditambahkan. Yang pasti bahwa kita akan mendengarkan, karena itu juga yang diharapkan teman-teman. Sambil saya yang menjelaskan semuanya, mungkin ada tambahan yang disampaikan oleh Pak Heri, Kepala Dinas Pengelola Keuangan, untuk kita sekalian. Ya. Terima kasih Pak Sekda. Selamat pagi. Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa hal yang tadi disampaikan terkait masalah dana sertifikasi guru triwulan keempat tahun anggaran 2023. Ini kan kita mengacu ke setiap pembayaran itu mengacu pada tahun anggaran berkenan. Karena tahun ini kita sudah di tahun anggaran 2024, jadi pembayaran mengacu ke tahun anggaran 2024. Jadi untuk DIPA atau DPA pembayaran tahun ini ya mengacu di APBD tahun 2024. Jadi kami sudah terkait untuk pembayaran yang disampaikan Pak Sekda, kami sudah konsultasikan dengan pimpinan Pak Sekda dan Pak PJ Bupati. Kami akan proses pembayaran yang disampaikan tadi Pak Sekda sebentar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa sampai ke rekening Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kami sampaikan, ini juga saya baru tahu terkait untuk permintaan pembayaran. Kami mohon data yang dikirim ke kami bisa lengkap, karena informasi yang kami dapat pada saat pembayaran sertifikasi di triwulan ketiga masih ada 50 orang yang belum terbayar. Jadi harapan kami data yang dikirim ke kami bisa lengkap sehingga kami membayar sesuai dengan permintaan dari Dinas Pendidikan. Saya kira demikian Pak Sekda. Terima kasih. Iya. Ya, saya tambahkan tadi pertanyaan Ibu Rima yang korlap terbaiknya mungkin di antara guru di sini. Ya, terkait tidak tercovernya katanya di DPA sertifikasi dan tunjangan yang lain. Itu tunjangan masuk dalam kategori datmon fisik, masuk ke dalam DPA, masuk, ya, ada di DPA. Tapi mungkin karena Ibu Rima yang agak seram sehingga takut kemarin yang dihadapi sehingga salah ucap. Ada di dalam. Ada di dalam DPA tahun 2024. Jelas ya, ada di dalam. Ya. Masa tidak ada, nanti lempar kayak di bosku kalau tidak ada? Ada itu. Oke? Dan saya kira Bapak Ibu sekalian jelas semua. Berdoa semoga kita menjadi tenang dan segera masuk pembayaran. Hari ini tuntutan kalian teman-teman sudah diakomodir oleh Pak PJ, langsung diperintahkan kepada kami dan segera dibayarkan bersamaan dengan rumah sakit, karena banyak orang sakit juga tidak siap obatnya, ya. Demikian saya serahkan kepada korlap, teman-teman. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Sekda Mamasa bersama dengan Bapak Keuangan. Kenapa kami menyatakan tadi bahwa Keuangan mengatakan begitu? Karena sudah 1 bulan Pak kami sudah mencari, tetapi tahunya setelah 1 bulan kami mencari, katanya di Toraja, di Galong, di manalah terakhir dicari muncul bersama dengan Bapak PJ. Ada apa gerangan? Iya, ada apa gerangan di sana? Bukankah hak kami ini dipolitisasi? Kami menyalir bahwa hak kami dipolitisasi di sini. Itulah yang kami tidak inginkan, karena kami guru ini bukan orang politik. Kami orang independen sebenarnya. Tapi kalau kami diikutkan dalam politik, kami akan berpolitik kotor. Guru-guru akan berpolitik kotor kalau kami dipolitiki. Jujur Pak, ya sekaligus minta maaf kalau kami guru-guru dipolitiki terus, maka kami akan ikut politik kotor, mengikuti permainan bapak-bapak yang ada di atas kami. Bagaimana Bapak Ibu guru setuju?
Iya, kami sudah sepakat bahwa kami akan ikut politik kotor apabila politik kotor dilakukan di daerah Kabupaten Mamasa ini. Sekali lagi, kenapa kami mengatakan kemarin Pak Bapak Sekda, saya tidak ikut ke rombongan mengawal teman-teman saya masuk di keuangan, tetapi rekan-rekan saya yang hadir yang mengatakan kepada saya bahwa pihak keuangan mengatakan bahwa tidak terdaftar di dalam, tidak dimasukkan di dalam DPA, sehingga saya kaget karena waktu itu saya ada orasi di kantor DPR kemarin, jadi saya kaget, loh kok dana transferan pusat yang tidak bisa dimasukkan di dalam DPA, sementara yang saya tahu saya 31 miliar sekian untuk sertifikasi guru, tamsil guru 1,9 sekian miliar, dan dacil guru 19, sekian miliar. Masa bisa-bisanya dana transferan yang hanya 14 hari menurut undang-undang harus singgah di daerah tidak ada di DPA. Itulah sebabnya saya katakan kepada teman-teman, kita akan tuntut melalui jalur hukum pernyataan-pernyataan pembohongan terhadap publik. Iya, ini pernyataan pembohongan kan? Kalau ternyata ada di dalam DPA, berarti kami merasa dibohongi oleh Pak Heri kemarin. Ini pembohongan publik pihak keuangan. Disaksikan semua orang bahwa kami telah dibohongi. Itulah yang kami tidak mau, Pak. Kami mau transparansi. Kami tidak mau dibohongi. Dan kami tidak mau dikatakan bahwa ini aplikasi. Sekarang kami dituntut guru-guru untuk bukan manual. Kalau kami kembali ke manual, berarti kembali ke zaman purbakala. Itulah yang kami tidak terima, karena kami sekarang dituntut untuk guru-guru bisa melakukan apapun melalui PMM, dituntut untuk menguasai IT, karena apabila kami guru tidak menguasai IT, sama saja dengan kami guru buta huruf. Jadi bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kalau kami dilayani dengan manual, maka saya katakan kembali ke zaman purbakala. Terima kasih, masih ada teman saya dari Pak Jemi, dari senior saya Pak Jemi Jeffrey yang akan menambahkan tanggapan. Ya, jadi saya serahkan kepada Pak Jemi itu. Ya, terima kasih teman-teman. Saya mau salam dulu sama teman-teman saya dan semuanya yang ada di sini dengan salam guru. Salam dan bahagia. Baik, Pak, teman saya sebenarnya pernah guru, kepala sekolah, pengawas. Kami sama-sama pengawas dulu. Dan sekarang kami berhadapan. Kalau dulu kami bersama-sama jalan, sekarang kami berhadapan. Iya, karena beliau sudah di atas sekali, saya masih di bawah. Tapi tidak apa-apa, saya masih bersama-sama dengan teman-teman guru. Oke, teman-teman, saya mau kasih tahu begini. Ini di depan teman saya dulu. Yang hadir di sini, saya sebagai penasehat forum, Bapak Ketua dan teman-teman yang lain. Yang hadir di sini, Pak, guru, kepala sekolah, pengawas, kami sudah bersatu. Karena kalau satu kali kami dilakukan seperti ini, masih kami tahan-tahan diri, kami sabar. Kami tahu kami berprofesi sebagai guru, harus sabar. Tapi sudah lepas sedikit emosi saya. Kenapa? Saya geram. Teman-teman banyak yang geram. Semua geram. Kenapa? Karena ini berlaku berlarut-larut. Sudah mau 2 tahun. Seperti yang disampaikan di atas tadi, saya tidak usah lagi panjang-panjang lebar. Saya mau hanya katakan, kami sudah tidak percaya, hampir tidak percaya lagi dengan siapapun yang ada di atas yang mempermainkan kami. Saya sempat datang di sana, Pak Heri juga tidak ada. Ya, saya sebut saja Pak Heri. Pak Heri ini keluarga saya ini. Tapi sebagai keluarga saya tidak pernah berhubungan. Tapi sebagai seorang pengawas, teman-teman mewakili, saya berhubungan sekarang, berhadapan. Jadi saya mau bilang begini teman-teman, karena berlarut-larut semua sudah sepakat, Pak, bahwa kalau tidak dibayarkan sesuai dengan tuntutan, kami mogok. Tidak ada tawar-menawar. Yang penting kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Terima kasih. Ya baik, terima kasih dari Pak Jemi. Jadi saya juga akan sampaikan bahwa apa yang telah disampaikan Pak Sekretaris Daerah tadi dengan Pak Kepala Bagian Keuangan itu janjinya akan dibayarkan. Nah, sekarang kita mau tunggu sekarang, kalau bisa hari ini bisa dibayarkan, prosesnya sekarang berjalan. Setuju teman-teman? Karena kita tahu Pak bahwa dari semua rekan-rekan yang hadir, ada dari berbagai tempat yang hadir.
ada dari jauh, dari Tabulan, dari Pano, dari Nusu. Tidak mungkin mereka akan pulang saja tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa tunjangan sertifikasinya yang sudah ditelan bumi kemarin, yang tidak ada direalisasikan sampai hari ini. Oleh karena itu, kepada Bapak Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Keuangan, kalau bisa hari ini juga ada kejelasan bahwa hari ini akan dibayarkan dan sampai kapan dibayarkan, supaya kami semua tidak terombang-ambing pemahaman kami terkait dengan pembayaran sertifikasi akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Jadi saya kira itu Pak, dari saya sekian untuk Pak Bertilai. Iya, selamat siang semua. Saya ini senasib dengan Pak Sekda. Tahun 99 kami Kudacil selama 1 bulan digodok di Makassar. Saya jalan sama-sama mencari ilmu di Malang. Ya, tapi sekarang Bapak sudah sampai di Maros, saya baru di Polewali. Apa boleh buat? Nasib ada di tangan. Satu hal yang saya sampaikan Pak Sekretaris dengan pengelola keuangan, tolong jangan dibohongi guru Pak Sekretaris. Dengan ini Pak Heri, saya tulis di situ Pak Heri ada di 3M, Mamasa, Mamuju dengan Makassar. Ternyata di Mamasa. Tanggal 27 itu si siapa yang di keuangan itu? Jana, Pak. Kami tanya di Rujak, ada Pak Sekretaris? Ada keuangan sertifikasi guru, Ibu? Ada. Kami datang di keuangan Pak Heri, Pak Sekretaris, tidak ada orang tinggal di situ, hilang semua. Karena itu minta tolong kami ini guru, bicaralah dengan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih Pak Sekda. Jadi teman-teman sekalian, kami sudah merekam, mendengar semua dan tidak menindaklanjuti. Tidak ada gunanya didengar kalau tidak ada tindak lanjut hari ini. Jadi sepakat teman-teman ya, harus bergerak cepat untuk menuntaskan, menjawab harapan guru kita, karena inilah manusia terbaik di kabupaten yang menjadikan kita bisa berdiri seperti ini. Saya percaya teman-teman sekalian, dan saya ralat Ibu Rima, tidak pernah saya menyampaikan kembali ke manual ya, tidak pernah. Saya dorong untuk terus berpacu dan harus bekerja, dan kita harus di depannya teknologi, jangan di belakangnya teknologi. Jadi kalau persoalan aplikasi yang belum jadi, karena teman-teman menuntut progres harus jalan, maka apa boleh buat, kami tidak lanjuti. Tapi itu yang saya bilang tadi, untuk bekerja cepat, tidak apa-apa, tidak menunggu aplikasi jalan sejak manual, biar progres apa yang kita harapkan. Saya kira respon kami pemerintah daerah, sekali lagi mohon maaf Pak Jenny Jeffrey, Kepala PGRI Mesawa, Pak Kepala PGRI Sumarorong, teman-teman sekalian, selamat bersama kita di sini. Selamat memasuki tahun baru. Tahun ini adalah tahun optimis. Semoga tahun depan tidak lagi berulang seperti ini, tapi tetap dibayar Desember tahap keempat selesai dibayar. Dan doa teman-teman pasti dikabulkan Tuhan, karena kita lah ada yang manusia mulia, dan kita bersama-sama memperbaiki daerah ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Rima menjadi emas Indonesia kotor, saya belum termasuk di dalamnya, untuk bersama kita memperbaiki daerah ini. Terima kasih respon kami. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Salam untuk semuanya, selamat bekerja. Semoga tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan tambahan penghasilan bisa terwujud untuk kesejahteraan kita semua. Terima kasih. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi untuk hari ini kami juga ingin mendengarkan suaranya dari Pak Dewan kita, supaya semua teman-teman bisa mendengarkan. Terima kasih. Ya, betul. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sesuai dengan permintaan Bapak Ibu, maka hari ini saya sebagai anggota DPR menemani Bapak Ibu sekalian langsung bertemu dengan Pak Sekretaris Daerah dan teman-teman dari Kepala Dinas Keuangan. Yang pasti hari ini adalah bahwa kami sebagai anggota DPR menjadi saksi bahwa tunjangan Bapak Ibu akan segera diproses.
Sebab itu sekali lagi, sebagai anggota DPR, tuntutan Bapak Ibu menjadi tuntutan saya juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Bahwa ada tuntutan Bapak Ibu tanggal 15-16 akan mogok, saya kira itu menjadi jaminan bagi eksekutif untuk menyelesaikan persoalan Bapak Ibu sekalian. Sebab itu kita berharap bahwa hari ini teman-teman eksekutif betul-betul memenuhi janjinya. Sekali lagi bagi kita semua, saya kira memang kita berdosa kalau kita berbohong kepada Bapak Ibu guru sekalian. Karena Pak Sekda boleh jadi Sekda, saya boleh menjadi anggota DPRD, teman-teman keuangan dan di belakang kepala SKPD boleh berdiri sekarang oleh karena Bapak Ibu semua yang mengajarkan kami hari ini. Saya kira itu dari saya yang selalu menjadi jaminan bahwa kami anggota DPRD Kabupaten Mamasa, kalau kemarin kami di belakang Bapak Ibu, maka hari ini kami di depan Bapak Ibu untuk menuntut segala tuntutan teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya mau pertegas kembali lagi Pak, apa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah tadi, Bapak Sekretaris Daerah, bahwa kita akan dibayarkan. Nah, sekarang kami meminta kapan mulai dibayarkan, waktunya kami tunggu. Bagaimana teman-teman? Kita mau tunggu karena kita mau puas kalau ada pernyataan bahwa hari ini, kalau hari ini dibayarkan, hari ini kita akan tunggu. Dan sampai kapan? Karena terus terang tuntutan kami akan mogok mengajar jika tidak dibayar sampai tanggal 16. Sekian Pak. Terima kasih. Terkait masalah pembayaran, kami menunggu permintaan dari Diknas. Kami akan proses ini hari dan mohon dipahami ini kan sistem bank kami kan di BPD dan ini butuh proses. Saya dengar bank anunya di BRI, jadi ada proses RTGS, mungkin butuh waktu. Jadi ya kami yang jelas proses ini hari sudah dimulai. Untuk sampai di rekening Bapak Ibu sekalian mungkin butuh waktu 1-2 hari. Saya kira demikian Pak. Iya, jadi terkait dengan data, itu data sudah dipegang Ibu Sarini. Jadi Ibu Sarini akan membawa data Pak, berapa jumlah guru yang akan dibayarkan sertifikasinya. Jadi kami akan berikan data itu dan kalau bisa prosesnya segera dibayarkan hari ini, mulai berjalan sampai tanggal 15. Iya, sekian. Masih ada sedikit. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda yang telah memberikan jawaban kepada kami, kepada pihak keuangan juga kami ucapkan terima kasih, dan kepada Bapak Dewan yang telah mempertemukan kami dengan Bapak Sekda Mamasa pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih. Tapi sebelum kami melanjutkan perjalanan aksi kami pada siang hari ini, perlu lagi saya pertegas dari sini bahwa kami tidak mau lagi ada alasan lain bahwa harus ada lagi pengantar dari dinas baru kami dibayarkan, karena yang lalu kami disuruh ada pernyataan dari dinas lagi baru kami bisa dibayarkan di BRI. Sungguh terlalu ini kalau kami masih dipimpong. Sudah masuk di rekening belum bisa diambil kalau tidak ada lagi pernyataan dari dinas pendidikan. Jadi kami mau tidak ada lagi pernyataan dan persyaratan lain, karena memang seharusnya masuk di rekening kami. Sekali lagi, kalau memang mau dibayarkan tidak ada lagi persyaratan apapun untuk guru, karena kami sudah serahkan semua persyaratannya. Bahkan kami sudah mengawal permintaan, sudah 1 bulan kami kawal permintaannya, tidak pernah di ACC permintaannya karena pihak keuangan tidak ada di tempat. Jadi kami tidak mau tahu lagi permintaan apapun belum atau tidak.